underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada beberapa dokter yang mengajukan permohonan uji materi tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran dan ini berkaitan dengan ID. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Undang-undang yang dimintakan untuk dibatalkan atau ditinjau kembali itu memang menyangkut masalah wewenang ID di dalam dunia kedokteran di Indonesia. ID dibentuk sudah lama sekali dan sepertinya mendapat kekuasaan yang dinilai oleh beberapa orang itu kurang pada tempatnya. Masalah ini muncul di permukaan karena banyak sekali keluhan dokter-dokter lulusan luar negeri yang untuk praktek di Indonesia. Pada dasarnya mereka itu sekolah di luar negeri kan kemungkinan dia itu anaknya duta besar yang ada di luar negeri, atau kebetulan punya saudara di luar negeri, atau kebetulan tidak bisa diterima di Fakultas Kedokteran Indonesia. Ada juga yang menganggap bahwa sekolah kedokteran di luar negeri itu ada banyak yang lebih baik, sehingga mereka mempunyai cita-cita jadi dokter dan baik, dan setelah lulus kepingin kembali ke Indonesia untuk berbakti kepada negara. Sebetulnya negara itu kan diuntungkan kalau banyak warga negara Indonesia yang sekolah dokter di luar negeri kan. Karena kan pemerintah tidak usah membiayai. Katanya sekolah dokter itu mahal biayanya karena pemerintah itu mensubsidi biaya mahasiswa sekolah kedokteran. Dengan banyak yang sekolah kedokteran di luar negeri, otomatis sebetulnya biaya negara itu menjadi lebih kecil. Nah sekarang setelah mereka lulus, banyak keluh kesah dari mereka bahwa ternyata untuk praktek di Indonesia itu harus melalui fase yang namanya kesetaraan, di mana lulusan dokter dari luar negeri itu harus menjalani semacam adaptasi di sekolah Fakultas Kedokteran dalam negeri. Itu sih betul saja nggak ada masalah ya. Tetapi syaratnya untuk masuk di dalam sekolah adaptasi tadi itulah yang menjadi problem. Karena kalau mau masuk ke sana harus mendapat yang istilahnya itu rekomendasi untuk pendaftaran. Di samping harus dapat surat dari Departemen Kesehatan, itu juga harus mendapat rekomendasi atau surat pengantar dari ID. Nah, ini yang jadi problem. Jadi ini bisa makan waktu tunggu itu sampai 2 tahun. Padahal kalau untuk dokter yang tingkatnya dokter umum, penyesuaian di Fakultas Kedokteran itu hanya diperlukan 0,5 tahun. Kalau spesialis, ya itu hanya diperlukan 1 tahun. Tapi masa tunggu surat rekomendasi ini bisa sampai 2 tahun. Dan celakanya lagi ada ketentuan bahwa untuk mencari Fakultas Kedokteran di Indonesia, yang negeri ya, karena ini harus negeri ya, atau swasta yang disamakan dengan negeri, itu sang mahasiswa atau dokter lulusan luar negeri ini harus mencari sekolahannya yang mau menerima. Jadi itu Fakultas Kedokterannya itu juga boleh bilang wah saya tidak bisa menerima, itu juga boleh. Nah ini kan sepertinya dikasih jalan tetapi diikat kan, nggak bisa kemana-mana. Nah ini yang membuat susah. Seharusnya ID ini bagaimana sih Om Bob? Sesuai dengan beberapa dokter yang mengajukan uji materi undang-undang itu ya memang seharusnya ID itu berfungsi sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan nasib dokter-dokter di Indonesia. Bukan berfungsi memberi rekomendasi seorang dokter dari luar negeri boleh praktek di Indonesia, atau kalau dokter Indonesia mau praktek itu harus minta rekomendasi dari ID. Itu kan nggak boleh. Jadi mestinya ID itu memperjuangkan misalnya ya tarif BPJS untuk seorang dokter yang menerima pasien BPJS itu ya jangan 7.000 ya. Ini saya dengar 7.000 ya. Nah itu ya terlalu kecil. Nah inilah tugas ID untuk memperjuangkan ke BPJS. Tapi kalau misalnya dia mau praktek terus minta izin atau rekomendasi dari ID, ini akan terjadi konflik of interest. Juga ini ada yang ngomong, ID kok sepertinya ikut-ikut menentukan klasifikasi dokter ini layak praktek atau tidak. Ya, itu kan sudah
bukan wewenangnya. Wewenang seorang kepintaran dokter itu ya ada di Departemen Kesehatan yang namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Betul. Jadi kalau ID yang sifatnya organisasi profesi ikut-ikut dalam masalah ini, ya mestinya ini menjadi yang kurang sehat di dalam dunia kedokteran di Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om